Mari sama-sama kita buka kitab Yehezkiel pasal yang ke-22. Kita konsentrasi supaya nanti kita dapat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Yehezkiel pasal yang ke-22. Kita akan membaca ayat yang ke-30. Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan katakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Untuk apa orang yang mendirikan tembok ini? Firman Tuhan mengatakan, kalau aku mendapatkan orang yang mendirikan tembok untuk bangsa ini di hadapanku, maka bangsa ini akan diselamatkan. Tetapi tidak aku temui. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan dengan seksama apa tadi yang sudah kita baca itu, apa hubungannya orang mendirikan tembok dengan murka Allah? Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh melihat nanti apa poin-poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada siang hari ini, saya ingin kita mengetahui dulu apa itu tembok. Tembok adalah sesuatu yang pada zaman dahulu menjadi yang terpenting dalam membangun suatu kota. Ingat bagaimana kota Yeriko dalam firman Tuhan, temboknya sangat besar, dan para ahli melihat puing-puing yang ada memperkirakan ada bisa 2 bis lalu lalang di sana. Dan beberapa waktu yang lalu saya bilang di doa pagi keluarga bahwa ini Yogyakarta ada joteng-joteng itu, pojok beteng Kulon, pojok beteng Wetan. Itu semuanya sebenarnya itu ini di Yogyakarta itu dikelilingi oleh benteng-benteng. Dan kalau Anda pergi ke sana, di sana ada yang jual-jual angkringan itu di pojok benteng apa itu? Saya naik ke sana, saya lihat itu begitu besarnya, berlapis itu benteng. Kenapa? Karena kekuatan satu kota itu terletak, salah satu yang paling dominan adalah di bentengnya. Maka ketika Tuhan mengatakan aku mencari orang yang membangun tembok, artinya aku mencari orang yang sungguh-sungguh membangun sesuatu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kota, bahkan di semua manusia. Apa artinya membangun tembok ini? Saudara-saudara, kalau dalam perjanjian lama
Ini begitu banyak dijelaskan tentang orang-orang yang membangun tembok. Dan ini berbicara kepada sesuatu kerinduan akan keselamatan. Jadi tembok itu sebenarnya itu berbicara tentang identitas, berbicara tentang keselamatan, dan berbicara tentang kesejahteraan. Identitasnya jelas ya. Orang ke satu kota, kalau dia berkubu atau sering disebut kota berkubu, itu adalah kota yang bertembok. Kota berkubu itu dia di sana memiliki satu identitas yang luar biasa. Identitasnya adalah ini kota memiliki kualitas tinggi. Dan di sana tembok itu adalah sarana atau tembok itu adalah kekuatan untuk menahan serangan musuh. Itu sebabnya semakin besar temboknya, maka semakin kuatlah kota itu. Tidak peduli seberapa banyak orang yang ada di dalamnya, tetapi semakin besar temboknya, semakin kuatlah kota itu. Musuh datang, dia tidak akan sembarangan melompati tembok. Hanya beberapa orang nanti yang ada di atas tembok, yang sudah dibuat lubang-lubang di sana itu, menembaki, dan musuh seberapa pun banyaknya habis, asalkan pintu gerbang tertutup. Tuhan mengatakan, Tuhan mencari orang yang membangun tembok. Bahkan hari ini saat kita dengar firman Tuhan ini, Tuhan sama juga mengatakan, aku mencari orang yang membangun tembok. Orang yang membangun tembok adalah orang yang dalam hatinya, dalam hidupnya merindukan keselamatan jiwa-jiwa. Orang yang membangun tembok adalah orang yang tidak pernah membiarkan matanya tertidur dengan nyenyak untuk menjaga orang-orang, baik itu orang percaya, berdoa untuk orang percaya, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk kampungnya, berdoa untuk kotanya, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua orang. Orang seperti inilah yang disebut sebagai orang pembangun tembok. Tuhan mencarinya. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, tetapi saya tidak mendapatkan. Ada satu cerita yang sangat sering kita dengar dalam firman Tuhan, di mana Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Dalam hal ini kita tahu bahwa pada saat cerita itu bahwa Abraham tidak bertindak sebagai pembangun tembok pada saat itu. Yang membangun tembok adalah siapa? Lot. Dan kita tahu kehidupan Lot di tengah-tengah orang yang kacau balau, yang hancur-hancuran. Dia tidaklah seorang yang pembangun tembok, tetapi dia melakukan apa yang benar, sehingga apa? Sehingga jiwanya diselamatkan. Bahkan istrinya sendiri pun berubah menjadi karang, batu karang. Nah, hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sampai detik ini pun Tuhan katakan, aku sedang mencari orang pembangun tembok.
lewat firman Tuhan, saya ingin kita melihat dulu Yehezkiel pasal 14. Ini perhatikan baik-baik. Yehezkiel pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Nanti kita akan memulai dari sini. Kita akan menjelaskan apa yang Tuhan maksudkan lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Yehezkiel pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Begini kata firman Tuhan. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lihat, ini ceritanya. Kalau kita baca satu perikop, ini adalah orang-orang Tuhan berbicara kepada suatu bangsa, kepada orang-orang yang hatinya sudah berpaling dari Tuhan. Mereka menyendengkan pikirannya, hatinya kepada para bala. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu mereka menyembah dewa-dewa asing, dan Tuhan sangat marah. Dosa yang tidak bisa diberi kompromi, itu adalah dosa penyembahan berhala yang seperti ini. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak peduli dengan Tuhan, dia tidak mau tahu dengan Tuhan, malah dia membuat Tuhan yang baru dalam hidupnya. Bahkan kalau kita baca perikop ini, di sana dikatakan bahwa orang-orang itu datang kepada Nabi Tuhan, duduk mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka di dalam hatinya membawa para dewa lain, para baal. Mereka hanya membuat firman Tuhan itu, mereka hanya mau mendengar firman Tuhan itu sesuatu yang akan disalahkan. Mereka hanya membuat firman Tuhan itu sebagai sesuatu formalitas. Nah, kalau kita baca firman Tuhan itu, firman Tuhan ini, mari kita lihat dengan seksama dulu di sini ya. Tuhan katakan, berkali-kali Tuhan katakan ini, ayat yang ke-30, ayat yang ke-14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Nuh, Daniel, dan Ayub. Biarpun ketiga orang ini berada di tengah-tengah mereka, mereka pasti akan saya lenyapkan. Biarpun ketiga orang ini, artinya apa? Artinya apa? Artinya tiga orang ini mendapat suatu kesan yang khusus, mendapat suatu perhatian atau mendapat suatu predikat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Biarpun, ngerti artinya? Biarpun di situ ada siapa? Di situ ada Nuh, di situ ada Daniel, di situ ada Ayub, tetap harus dimusnahkan. Artinya apa? Artinya tiga orang ini adalah orang yang sebenarnya paling memiliki hati untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan mau mengatakan tiga orang ini sebenarnya adalah contoh, adalah orang-orang yang disebut sebagai pembangun tembok. Bisa menangkap saya? Bisa
sana atau enggak? Kalau bukan mereka memiliki kriteria pembangun tembok yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan mengatakan biarpun ada 3 orang ini. Tidak. Ngerti ya? Tuhan tidak mengatakan biarpun di situ ada Yusuf, biarpun di situ ada Abraham, tidak. Tetapi ada 3 orang yang kita pada siang hari ini akan menyelidiki. Ada apa dengan 3 orang ini? Sehingga berkali-kali dalam perikop ini Tuhan mengatakan, memunculkan 3 nama ini dalam firman Tuhan. Munculkan, baca dari atas. Berkali-kali Tuhan katakan, sekalipun 3 orang ini ada di antara kamu, kamu yang hatinya sudah dipenuhi oleh dewa-dewa asing, oleh para baal, kamu yang tidak peduli kepada Tuhan, kamu yang menyerahkan hidupmu kepada dewa-dewa asing, kamu orang-orang yang bersundal, kamu harus dimusnahkan. Sekalipun ada 3 orang ini, artinya 3 orang ini mendapat yang spesial dalam hatinya Tuhan sebagai pembangun tembok. Kenapa saya katakan pembangun tembok? Karena ini berbicara tentang satu negeri yang akan dimusnahkan. Sampai di situ sudah paham bro? Oke? Oke, mari kita lihat satu persatu. Siapakah Nuh? Kejadian 6 ayat yang ke-9 mengatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang benar tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di situ bisa juga kita artikan bersahabat. Tahu artinya sahabat? Kadang-kadang orang menyalahartikan teman itu dibilang sahabat. Yang dibilang sahabat sebenarnya adalah orang yang sangat-sangat dekat, yang kepadanya semua rahasia pribadi kita beritahu. Nah, ada pepatah orang Batak mengatakan begini. Pisah persahabatan itu melebihi dari sedihnya hati seseorang yang kematian ibu kandungnya. Nah, terusnya, pisah persahabatan itu kesedihannya melebihi daripada seseorang yang ditinggal oleh ibu kandungnya meninggal. Persahabatan adalah itu sebenarnya kalau disebut sahabat itu tidak bisa lagi ada ruang pemisah antara yang seorang dengan sahabatnya. Tidak ada. Semua rahasia, semua keadaan hati, semua diberitahukan. Kesulitan apapun, semua diberitahukan. Maka sering-sering ada orang mengatakan, wah itu sahabatku. Makanya itu saya agak rancu dengan. Itu teman iya. Tapi kalau dibilang sampai kepada sahabat itu sebenarnya ada yang dikatakan firman Tuhan mengatakan, lalu berpadulah jiwanya. Siapa itu? Daud dengan Nathan. Lihat apa yang terjadi. Nathan mengatakan, saya tahu suatu hari nanti kau akan menjadi raja. Kalian tahu nggak artinya itu? Artinya adalah tidak gampang untuk berbicara seperti itu dari mulut anak raja. Karena nanti yang kelak akan menggantikan raja adalah Nathan. Tetapi dia mengatakan, aku tahu engkau nanti akan menjadi raja. Ingat aku ya, ingat anakku ya. Coba lihat. Kalau itu bukan sahabat yang hatinya berpadu, maka ada banyak kesempatan yang seharusnya dia berikan kesempatan
supaya Daud terbunuh. Tetapi dengan segenap kekuatannya, tidak peduli dibenci oleh bapaknya, tidak peduli dibunuh oleh bapaknya, tidak peduli oleh apapun, bahkan nyawaku akan saya gantikan dengan nyawanya Daud. Begitu bapaknya Saul marah-marah kepada Nathan anaknya, karena dia bilang bahwa dia itu adalah membela Daud. Itulah arti persahabatan. Persahabatan tidak bisa digantikan dengan apapun. Kenapa Tuhan mencantumkan nama Nuh? Karena Nuh adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan. Hari ini kita bisa disebut sebagai penjaga kota, penjaga Yogyakarta, penjaga Indonesia. Hari ini kita bisa disebut penjaga umatnya Tuhan. Kalau hati kita berpadanan, kalau kita adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan, itu sudah pasti Tuhan mencari orang yang seperti ini. Di dalam kitab Yesaya tadi dikatakan itu, Tuhan mencari orang yang membangun tembok. Siapakah membangun tembok? Salah satunya adalah Nuh. Nuh adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Omong kosong kalau seseorang dikatakan berdoa syafaat, atau omong kosong kalau seorang dikatakan pembangun tembok kalau dia hidupnya tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. Tidak bisa. Tuhan mencari ini pada akhir zaman ini. Mari kita lihat. Coba pelajari satu-satu. Ada Billy Graham, ada Kenneth Hagin, ada Kevin Kuhlman, ada Benny Hinn, ada siapa lagi? Ada banyak-banyak ada Morris Cerullo. Ini orang-orang yang panggil Tuhan itu. Ini pada zaman kita. Ada Timi Joshua, ada Obor Asia Johnson, dan banyak lagi orang-orang ini. Kalau kita lihat dari sejarah hidupnya, adalah orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan melebihi daripada apapun. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mencoba untuk terus diteror oleh dunia. Orang sesat. Morris Cerullo, seorang nabi dari mana? Dari Israel. Aslinya dari sana. Lalu dikatakan bahwa dia salah. Benny Hinn, orang berjatuhan, sesat. Timi Joshua, orang mati dibangkitkan, ribuan orang sembuh, sesat. Tidak peduli dengan apa kata orang. Tetapi survei membuktikan orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa pergi ke atas gunung. Di sana mereka berpuasa 30 hari 30 malam hanya bersama dengan Tuhan. Orang-orang ini yang memiliki tempat atau ruang khusus di mana mereka setiap harinya berhubungan dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Morris Cerullo ketika datang kemarin ke sini, dia katakan apa? Dari Filipina dia sudah mau ke Amerika karena dia sudah sangat tua. Tapi Tuhan katakan, stop, jangan pergi ke pulang dulu, kamu ke Indonesia. Dan dia ke Yogyakarta. Saya beruntung, merupakan satu orang yang beruntung. Saya tidak ingin naik sementara begitu banyak orang ketika diundang lari ke panggung. Saya tidak ada keinginan untuk pergi ke panggung. Saya hanya melihat. Tetapi Morris Cerullo mengatakan, ini, naik. Karena sudah sesak semua, saya tidak bisa ada jalan. Lalu orang yang di sampingnya mengatakan, ini kata Nabi, cepat-cepat naik. Lalu ditarik tangan saya, begitu besarnya ini.
Orang dua mengangkat saya langsung dari apa itu, tingginya segini, diangkat saya langsung. Orang dua mengangkat saya, ini orang-orang besar. Lalu saya berdiri di depannya Maurice Rulo, ditiup, ambruk, saya tidak ingat apa-apa. Ya, saya orang yang beruntung, dan saya merasakan sesuatu dalam diri saya pada saat itu terjadi. Coba dengar baik-baik. Dan yang saya suka pada waktu itu adalah apa yang dia katakan. Ini adalah terakhir kali saya datang ke Indonesia sebelum saya nanti akan pergi kepada Tuhan. Benar. Oleh karena itu, seperti Elia memberikan tongkat kepada Elisa, maka saya berdoa kalian semua dapat menangkap ini dengan baik. Itu kata-kata inti daripada kedatangannya ke Yogyakarta. Dan GKKD mendapat kehormatan untuk apa? Untuk melayani kehadiran beliau di Pasifik itu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bergaul, bersahabat dengan Tuhan. Inilah yang dicari Tuhan sampai detik ini. Tuhan menghendaki keselamatan jiwa-jiwa. Dan orang yang seperti Nuh adalah orang yang dicari oleh Tuhan sebagai pembangun tembok. Yang kedua adalah siapa? Daniel. Ini Daniel ini, siapa yang Daniel? Daniel itu kita lihat dari kehidupannya, dia itu memiliki iman dan karakter. Saya mengenal beberapa orang sekarang di sini. Mereka duduk di pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang digoncang terus-menerus, tapi mereka cinta kepada Tuhan Yesus. Mereka menyatakan dan mereka menunjukkan sikap anti korupsi. Tidak ada nepotisme, dan mereka betul-betul menjunjung jabatan mereka, janji yang mereka ucapkan ketika mereka memangku jabatan itu. Ada seorang polisi datang lalu mengatakan kepada saya begini, Pak Munte, tolong doakan supaya saya pensiun. Loh, kenapa Pak? Ini saya masih lama menjabat ini. Loh, kenapa Pak? Jangan kan sekarang sudah kami bisa lebih tinggi lagi. Tidak, saya tidak kuat. Kenapa? Ketika saya selidiki, dia tidak mau cerita, tapi ketika saya selidiki, ternyata dia memiliki beban yang berat. Apa bebannya? Orang-orang di sekitarnya, bawahan dan juga atasannya, itu seorang memaksa dia untuk menerima uang suap korupsi dari orang-orang yang ada kasusnya dari macam-macam. Dan dia tidak kuat dengan ini. Dia terus berdoa. Saya tidak tahu sekarang beliau itu masih menjabat atau tidak. Daniel pasal 2 ayat yang ke-47 sampai yang ke-48 mengatakan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnyalah dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel yang memiliki karakter yang tidak tergoyahkan, dengan tidak mau menajiskan diri, dengan dia memiliki tekad, memiliki prinsip dalam hidupnya, diangkat oleh Tuhan menjadi seseorang yang berpengaruh kepada satu negeri, di mana pada saat itu dia sebagai budak di sana. Tuhan mencari orang yang memiliki karakter dalam kehidupannya sebagai penjaga kota. Amin. Bisa mengerti ya?
yang saya kenal, mereka sangat menderita. Mereka bukan enak-enak, mereka menderita. Kenapa? Karena mereka terus didesak untuk untuk menerima uang suap. Banyak. Mereka didesak, mereka tidak mau, mereka didesak. Dan hanya satu yang akan terjadi, kalau dia tidak menerima suap, siap-siap ditembak dari sana. Karena itu adalah suap berjemaah. Dan saya lihat beberapa orang itu betul-betul memang diteror terus dalam jabatannya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah Ayub. Anda semua sudah tahu siapa Ayub. Ayub berbicara tentang kesalehan yang luar biasa, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada keputusan Tuhan. Tidak ada yang lebih saleh di seluruh dunia ini, kata Tuhan. Dia manut kepada keputusan Tuhan. Tuhan katakan dalam Ayub 1 ayat 21 dan 22, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berbicara tentang Ayub, saudara, adalah berbicara tentang seorang yang saleh, tidak mempertanyakan keputusan Tuhan. Tuhan mencari orang yang seperti ini sebagai pembangun tembok di akhir zaman. Ada orang yang sangat melekat dalam hati saya. Saya sangat suka dengan apa yang terjadi. Namanya William Carey. Ini dulu waktu mahasiswa saya membuat ini menjadi satu buku. William Carey adalah seorang penginjil, adalah seorang hamba Tuhan di India. Anda bisa cari. William Carey ini, dia masuk ke daerah India dengan berbagai-bagai permasalahan, penderitaan, sampai-sampai karena begitu tekanan luar biasa, istrinya hilang ingatan. Sampai masa akhir hidupnya. Luar biasa. Dia membuka lembaga-lembaga Kristen. Dia menerjemahkan Injil ke dalam 6 bahasa di India. Sampai sekarang dia disebut dengan Bapak orang India. Dia membuka gereja-gereja di sana. Tetapi tidak sedikit pun dia menikmatinya. Hatinya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan membutuhkan William Carey di ancaman. Untuk membangun kota harus muncul hamba Tuhan seperti ini. India diselamatkan. Setiap tempat yang ada, keselamatan yang ada, itu ditentukan oleh seorang yang berdiri sebagai pembangun tembok. Yogyakarta, mari kita selidiki siapa yang berdiri sebagai pembangun tembok di sini. Sampai gereja-gereja Tuhan bertumbuh di mana-mana. Di Jawa ini siapa? Di Sumatera siapa? Di Kalimantan siapa? Sudah pasti ada orang yang membangun tembok, sehingga kota ini, negara ini tidak dihabiskan dari sejarah dunia. Dan di sini ada gereja-gereja Tuhan. Dan orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai pembangun tembok adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti Nuh, seperti Daniel, dan seperti Ayub. Hari ini Tuhan berbicara, kamu tidak usah punya strategi yang hebat untuk memenangkan kota. Satu orang pun tidak akan dimenangkan. Kita tidak usah memiliki strategi yang untuk melakukan sesuatu yang besar. Tidak. Lakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh 3 orang ini. Tuhan melihat kamu dan Tuhan akan membawa kamu. Ini dia. Lalu nanti Tuhan akan menentukan satu tempat atau satu kota atau satu negeri di mana Tuhan akan melakukan banyak hal di sana. Tuhan akan melakukan banyak hal di sana untuk keselamatan jiwa-jiwa. Orang-orang pembangun tembok ini adalah orang-orang yang tidak memberikan matanya tertidur. Sama seperti Yakub tidak membuat matanya tertidur menjaga kawanan ternak daripada mertuanya. Demikianlah ini jauh dari tidurnya.
jauh dari ketenangan hati, tetapi hatinya meledak-ledak akan keselamatan jiwa-jiwa, hatinya meledak-ledak akan kokohnya pekerjaan Tuhan. Kita berdoa hari ini bagian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan memperdengarkan firman Tuhan ini siang hari ini. Tentulah Roh Kudus, Engkau memiliki kerinduan supaya kami Tuhan memiliki hal yang sama, dipakai oleh Tuhan sebagai pembangun tembok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk melakukan sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.